Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Lintang Tinuloto Butia. Oke, pada sesi ini saya hendak sedikit mengurai pada hiruk-pikuk dan benang kusut tentang lingkungan dan pembaharuan dalam pendidikan. Nah, kita mulai dari ungkapan empan papan. Empan papan itu berarti menempatkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Penekanan tentang empan papan itu sebagai salah satu prinsip dalam hidup kita yang membawa diri dan menempatkan segala sesuatu dengan background aktivitas. Nah, sejauh ini makna empan papan itu lebih terbatas pada perilaku manusia terkait ruang, waktu, budaya, masyarakat tertentu. Maka, dalam khasanah pendidikan Indonesia, itu dikenal paribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, semua itu harus sesuai dalam konteks ruang, waktu, budaya, manusia di situ. Dan itu tidak tunduk pada cara bahasa, sosial, dan politik di negara lain. Nah, bila direnungkan lebih dalam, empan papan ini juga sangat terkait dengan sunatullah bekerjanya alam, atau juga sering di lingkungan dan di biologi itu disebut sebagai sistem ekologi, di mana di setiap aspek bekerjanya alam dan isinya itu saling terkait dan berharmoni satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya begini, ekologi sungai dengan aspek biotik. Nah, itu apa sih maksudnya? Yakni segala makhluk yang mendiami sungai, dari ikan, arthropoda, aves, mamal, mikroba, reptil, insekta, hingga tumbuhan riparian. Mereka ini saling ketergantungan dan harmoni. Dan di antara aspek biotik ini, itu akan sangat terlihat. Dan begitu pula aspek abiotik seperti tanah, batuan, air, udara, dan zat-zat lain yang berada di ekosistem sungai tersebut. Nah, ekologi asli ini dengan sendirinya bekerja, berharmoni secara sunatullah. Bahkan kehidupan mistik makhluk astral itu turut mendukung keharmonisan kelestarian ekosistem sungai tersebut. Namun, dengan kehadiran spesies asing, invasi yang bernama manusia ini, itu keharmonisan ekosistem sungai malah menjadi bermasalah. Bahkan, ulah manusia itu justru dapat memusnahkan spesies asli di lingkungan sungai tersebut. Karena tak jarang yang terjadi ketika manusia datang itu adalah perusakan atau pencemaran lingkungan. Apalagi manusia itu terkadang sok pintar dan awur-awuran. Dia merasa dalam perilakunya itu merasa paling benar dan kurang empan papan. Nah, disinilah kita merasa perlunya meluaskan pemahaman dan penerapan empan papan itu, yang tak hanya pada relung budaya saja, tetapi hingga pada soal lingkungan atau ekologi. Sehingga akhlak atas alam itu sama sekali tidak terabaikan. Sebagai contoh, soal pencemaran atau perusakan lingkungan secara umum hanya dimaknai dengan masuknya zat berbahaya dan sampah di lingkungan sungai atau perusakan alam. Nah, itu bisa di googling ya. Berapa ribu ikan nila, lele dumbo, bawal, ikan mas, atau ikan-ikan hias yang bukan asli penghuni di ekosistem tersebut yang dimasukkan ke perairan liar kita, yang bahkan dilakukan oleh pemerintah, politisi, masyarakat umum, hingga tukang mancing dengan pencitraan atas nama pelestarian. Masuknya ikan tersebut, berapa ribu ikan asli sih yang tergusur dari tempatnya, kalah bersaing soal pakannya atau malah menjadi santapan ikan pendatang. Itu hingga punahnya berbagai ikan endemik di suatu wilayah. Itu bisa juga di googling ya, kasus-kasus serupa seperti bagaimana ikan mas menginvasi di danau mana, atau bagaimana ikan sapu-sapu yang penduduk asli Amerika itu sekarang menjadi sangat menyebalkan, memenuhi kali-kali atau sungai kita.
Nah, itu semua itu terjadi akibat ketidakpahaman akan empan papan ekologis. Dalam hal empan papan ekologis ini, kita manusia yang mendapatkan mandat sebagai khalifahnya di jagat raya ini masih perlu terus belajar. Itu adalah kunci khalifah di bumi untuk benar-benar mengkhalifahi alam dan lingkungan ini. Prinsip empan papan itu manusia semestinya menempatkan spesies-spesies pada habitat ekologis masing-masing, tidak mengerusak ekologi mereka, dan tidak mempredasi. Nah, dari konsep empan papan ekologis, padanannya itu seperti itu. Belajarlah pada alam terhadap pendidikan kita. Maka kata kuncinya adalah serasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kritik dan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.